Puji nama Tuhan, selamat pagi, Shalom. Haleluya. Kebaikan Tuhan membuat kita ada sampai detik ini, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai persekutuan kita dengan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur, sebab kebaikan memenuhi hidup kami setiap hari. Minggu, bulan, tahun boleh berganti Tuhan. Kasih setiamu tak pernah meninggalkan hidup kami. Kami boleh ada sampai detik ini, melewati masa-masa yang sulit dalam hidup kami. Kami tetap pegang janji Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan demi kemenangan yang terjadi dalam hidup kami. Sebab bagi Allah yang mulia, yang layak kami sembah, segala syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Allah yang tak pernah berhenti memberkati hidup kami. Biar setiap lidah boleh mengaku, setiap lutut boleh bertelur, bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami. Allah yang kami sembah dengan segenap hati kami, Allah yang kami muliakan dengan segenap hidup kami. Kami mau sembah Engkau Allah yang hidup, sebab kami tahu di dalam penyembahan kami ada kuasa-Mu. Di dalam penyembahan kami mukjizat demi mukjizat terjadi, terobosan demi terobosan terjadi. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Oleh sebab itu kami beri yang terbaik dari hidup kami. Kami beri penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan lewat pujian kami,
mengakhiri tatamu yang kudus dengan segenap hati kami. Kami tahu Tuhan, saat kami tersungkur di bawah kaki-Mu, Kau memegang erat tangan kami, dan Kau berkata, jangan takut. Di
sumber kekuatan hidup kita. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Hanya kau milik kami di surga kita. Dan kau milikku di surga. Oh, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Dan ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bayangku selamanya. Allah sumber kuatku, Kau sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bayangku selamanya. Setiap kita percaya bahwa hanya Tuhan sumber kekuatan hidup kita. Mari nyanyikan bersama. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Kami gak mau andalkan kekuatan kami Tuhan. Aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bayangku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bayangku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bayangku selamanya. Allah sumber dengan silam imanmu. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bayangku selamanya. Kami percaya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya Kau tetap sumber kekuatan hidup kami. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan menyaksikan pengajaran Voice of Pentecost dari tim Theologia GBI Gatus Subroto. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa, sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara, atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang,
kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu kami tak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi setiap jalan-jalan kami dan terang bagi setiap langkah kaki kami Tuhan. Kami tahu bahwa selain Kau gak ada yang lain dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid untuk dapat mendengar firman Tuhan, melakukannya dan mempraktekkannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada yang lain
tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu Tuhan tiada
Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Pada hari Minggu pertama memasuki bulan Agustus ini, kami mengucap syukur ada suatu kepercayaan Tuhan berikan bagi kami untuk kami masih hidup di dalam dunia ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan untuk ibadah. Sebagai bukti kami masih menyembah kepada Engkau. Saat kami beribadah, kami tinggikan nama Tuhan Yesus. Kami muliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar semua pujian dan penyembahan kami, biarlah itu menjadi dupa yang harum. Dan Engkau tersenyum dan Engkau menikmatinya Tuhan Yesus. Kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dari kuasa Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus saja yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Berikan hati kami semua hati yang baru. Hati yang taat. Hati yang dengar-dengaran suara firman Tuhan. Dan melakukannya setiap hari. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Kita memasuki bulan Agustus. Ini adalah minggu pertama. Kita bersama-sama untuk beribadah. Tanpa terasa sudah 4 bulan lebih kita beribadah online. Puji Tuhan. Kalau beberapa hari yang lalu saudara-saudara kita sebangsa di Indonesia merayakan hari pengorbanan Idul Adha, ya. Saat ini saya akan berbicara mengenai yaitu hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang menyembelih domba Paskah. Kalau pengertian di dalam Lukas 22 ayat 7 ini adalah darah, pengorbanan darah dari domba Paskah. Khotbah saya hari ini adalah rahasia percakapan The Last Supper, perjamuan terakhir. Rahasia percakapan murid-murid Tuhan Yesus dengan gurunya saat perjamuan terakhir. Sengaja saya mengambil khotbah ini, khotbah judul rahasia percakapan. Banyak orang ingin selalu kalau seandainya ada suatu percakapan hari-hari terakhir, mungkin sebelum orang tuanya dipanggil, Tuhan, apa hari-hari terakhir percakapan kalian? Pada saat detik-detik terakhir di mana sebelum Yesus ditangkap, diadili, disiksa, ya, kemudian disalibkan, akhirnya mati di kayu salib. Ada beberapa percakapan yang menjadi suatu rahasia. Tapi hari ini, pagi hari ini kita akan belajar. Apa saja sih percakapan perjamuan terakhir, The Last Supper? Mari kita buka di dalam kitab Lukas 22. Lukas 22. Di dalam ayat 8 di situ dikatakan, lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Ayat 9, kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Katanya, jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air.
Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan di atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Ayat 13. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati mereka seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Bapak Ibu Saudara, tempat The Last Supper adalah di loteng atas, yaitu di kota Bukit Sion, di tempat yang tinggi. Yesus memerintahkan kedua muridnya, yaitu Petrus dan Yohanes. Apa yang diperintahkannya secara mendetil? Engkau akan berjumpa seorang laki-laki yang membawa tempat air, dan kau ikuti saja, ikuti. Sampai dia masuk ke rumahnya, dia ikuti juga sampai masuk ke rumahnya. Pada saat sudah di dalam rumah, tanyakan, di mana tempat yang Guru inginkan supaya kami bisa makan bersama-sama. Dan semuanya sudah lengkap. Kemudian orang itu berkata, di lantai atas, upper room. Perintah ini sama seperti pada saat di Bukit Sion juga, pada saat Yesus akan dieluk-elukan, akan dikatakan Hosana, Hosana, Raja bangsa Israel. Pada saat itu Yesus berkata, pergilah satu kota, di satu kampung. Dia menyuruh kedua muridnya, suruh cari keledai yang masih ditambatkan. Dan semuanya itu apa yang diperkatakan Yesus sama. Dan tidak ada satupun yang salah. Kalau kita garis bawahi ya di dalam ayat 12, kamu harus mempersiapkannya. Setiap saat kita harus mempersiapkan dan fokus kita, mata kita di dalam Paskah itu. Jangan sampai lupa. Dan biarlah ada selalu kerinduan. Kalau dilihat di sini di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 15, kata Yesus kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini. Biarlah apa yang dirindukan oleh Yesus, kita harus teladani dan kita harus ada di dalam hati kita. Selalu rindu makan bersama-sama. Bukannya dalam kitab Wahyu di situ dikatakan, aku berdiri di muka pintu, jika ada yang mendengar suaraku, aku akan masuk ke dalamnya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya Yesus senang makan bersama-sama dengan kita, bersama-sama intim dengan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat satu lukisan yang dilukis tahun 1490, pelukisnya adalah Leonardo da Vinci. Yang terkenal adalah salah satunya lukisan The Last Supper. Suatu lukisan di mana ada satu meja yang besar, panjang, kemudian Yesus di tengah-tengahnya, ya. Kemudian 6 murid-muridnya sebelah kanan dan 6 murid-muridnya sebelah kiri. Di baliknya itu ada jendela warna biru. Sesungguhnya lukisan ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena perjamuan makan terakhir adalah malam. Sudah gelap. Jadi lukisan itu di jendelanya itu biru. Sebenarnya ada satu kesalahan. Tidak tahu bagaimana Leonardo da Vinci itu dia melukis seperti itu. Dan ada satu tempat duduk yang panjang. Ada meja. Mungkin Leonardo da Vinci itu menginspirasikan saat itu tempat makannya seperti itu. Padahal sesungguhnya orang yang di dalam ayat 10 dalam Lukas 22, upper room itu adalah tempat
ruangan luas, kemudian mereka duduk di bawah. Tidak ada namanya ada kursi, ada meja. Nah, itu namanya inspirasi. Dan mereka 6 orang itu saling bercakap-cakap karena diinspirasikan adanya suatu percakapan waktu perjamuan malam. Biar kita selalu ada suatu kerinduan makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita baca di dalam Lukas 22 ayat 17. Kemudian ia mengambil sebuah cawan mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Ayat 18, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Garis bawahi, kerajaan Allah. Ayat 19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, perhatikan, ada suatu perjanjian covenant di mana hanya darah Yesus Kristus kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Perhatikan, tadi saya kasih tahu garis bawahi kerajaan Allah. Kita harus fokus kepada kerajaan Allah. Sesuatu yang pertama yang harus kita perhatikan dalam percakapan perjamuan terakhir. Yang pertama, persiapkan diri kita untuk perjamuan dan selalu memiliki kerinduan dan menjadi suatu peringatan buat kita. Artinya, mata kita harus fokus kepada salib Yesus. Mata kita harus fokus kepada perjamuan kudus, pada the Last Supper. Sehingga pada saat kita makan roti, kita diperingatkan, inilah tubuhku, yaitu tubuh Yesus. Kita boleh hidup dan kita boleh memiliki hak kerajaan sorga itu karena pengorbanan tubuh Kristus. Dan kita boleh minum anggur. Kita diperingatkan bahwa darah Yesus yang memperdamaikan dengan Bapa di surga. Percakapan yang kedua yaitu siapakah yang terbesar? Yesus berkata di dalam firman Tuhan ayat 26, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Bukan yang dilayani yang terbesar, tapi yang terbesar adalah menjadi pelayan, the servant. Akibat percakapan siapa yang terbesar sehingga terjadi suatu pertengkaran di antara murid-muridnya. Kalau kita baca di dalam ayat 24 percakapannya, yaitu terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Karena tidak tahu tujuan hidupnya, yang jelas tidak fokus dalam kerajaan Allah, yang adanya adalah kerajaan duniawi, sehingga masing-masing menjadi suatu berdebat siapa yang terbesar. Oh, saya yang paling disayang, kata Yohanes. Kemudian Petrus, oh saya yang pertama kali yang dipanggil oleh Yesus, yang dipilih Yesus. Kemudian satu lagi, oh saya yang pegang duit, yang pegang uang, yaitu Yudas. Karena lari dari fokus yang utama, yaitu kerajaan sorga, sehingga mereka berlomba-lomba yang ada di dunia ini yang terbesar siapa. Bukan itu. Banyak hamba-hamba Tuhan mengklaim, wah saya pelayanan yang paling hebat,
Saya sudah paling lama. Yesus melayani tidak lama. Hanya 3,5 tahun. Mulai umur 30. Banyak hamba Tuhan. Wah, saya udah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kalau nggak ada saya, nggak mungkin ini bisa banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tenang, dengar. Yang membuat orang bertobat bukan hamba Tuhan. Kita ini hanya pelayan. Yang membuat orang bisa insaf dari dosa adalah Roh Kudus. Bagian kita, saya, Bapak Ibu Saudara, baik itu sebagai pendeta, jabatan sebagai pengerja, ataupun sebagai pelayan-pelayan aktivis. Bagian kita adalah menabur, menyiram, menuai. Yang membuat pertumbuhan adalah Roh Kudus. Yang membuat orang bertobat adalah Roh Kudus. Kita tidak boleh berbangga, wah jemaat saya ribuan. Ataupun, memiliki sikap minder, saya punya hanya berapa orang saja, hanya 10 orang jemaat. Itu suatu hal pelayanan, itu adalah suatu penghargaan dari Tuhan. Berapapun jumlah jemaat yang kita layani, itu adalah anugerah. Bukan jadi indikator untuk dibanggakan. Wah, saya pelayanan di pedesaan, beda di kota-kota, gedungnya besar, luas. Bukan itu yang menjadi suatu kebanggaan. Dan bukan itu yang menjadi terbesar. Seorang pelayan selalu dekat dengan orang, dengan yang dilayani, menjadi gembala yang baik, membalut yang terluka, merawat, dan berikan penghiburan, berikan kekuatan. Hari-hari ini banyak jiwa-jiwa yang terkapar, yang terpuruk. Dan ini semua ada tantangan. Kalau kita pernah dengar di dalam sosial media, hamba Tuhan yang satu berdebat, hamba yang lain juga berdebat. Rasanya sedih. Tapi yang terbesar, biar mata kita tetap fokus kepada kerajaan surga. Jangan sampai salah menyimpang. Termasuk di dalam yang ketiga. Rahasia yang ketiga di dalam percakapan The Last Supper, yaitu nubuatan dari Tuhan Yesus. Kepada siapa? Pada Simon. Kita baca Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti gandum. Saya ulangi. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan, penggenapan ayat ini terjadi, yaitu masa penampian. Iblis dengan intimidasinya, supaya kita disuruh tidak percaya pada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak menolong. Percayalah, tetap percayalah. Sekalipun iblis menuntut kita, tetap percaya kepada Tuhan. Dia menampi seperti gandum. Biar benar-benar sekalipun kita ditampi, tetap kita kuat, tetap masuk di dalam kelompok gandum, bukan ilalang. Pada saat hari-hari terakhir banyak akan berguguran, sehingga Yesus
di dalam ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Dalam kitab Ibrani di situ dikatakan pada saat Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa di surga, Tuhan Yesus bersyafaat buat kita semua supaya kita jangan sampai iman kita jangan gugur. Kita baca di dalam ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Tetapi Yesus telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Penting sekali hari-hari ini supaya kita tetap kuat. Jangan sampai iman kita gugur. Sekali lagi, hari-hari terakhir ini kita harus kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Fokus pada salib Kristus. Fokus pada pengorbanan Yesus di kayu salib. Supaya kita punya iman dan iman kita tidak gugur. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun aku tidak ditolong Tuhan, kata Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekali-sekali aku tidak akan menyembah patung Baal yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar. Dan itu iman yang hebat. Dan minta iman seperti dimiliki iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Percayalah, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Amin. Jadi poin yang ketiga, rahasia ketiga dalam percakapan The Last Supper, perjamuan terakhir, yaitu nubuatan penampian iman, supaya iman kita jangan gugur. Pada saat itu Petrus berkata kepada Yesus, jawab Petrus ayat 33, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Kadang-kadang manusia merasa percaya diri bahwa dia kuat, sehingga dia berjalan sendiri. Sehingga pada saat menghadapi tantangan, dia gagal. Sampai-sampai Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Kata menyangkal Tuhan, pengertiannya ada 2. Yaitu menyangkal di depan sesama manusia. Apakah engkau ini benar-benar murid Yesus? Sepertinya aku pernah lihat kamu bersama-sama dengan guru. Kemudian bilang semua, bukan. Sampai 3 kali dia menyangkal. Dia menyangkal kepada sesamanya. Menyangkal pengertian yang kedua, tanpa dilihat orang. Pada saat engkau tidak percaya, pada saat engkau tidak bersyukur keadaan yang kau hadapi, engkau menyangkal imanmu. Hati-hati. Marilah kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Minta Roh Kudus tolong aku. Berikan kekuatan buat aku, supaya aku kuat. Jangan sampai goyah. Karena ini adalah yang dinubuatkan Yesus. Adalah masa penantian, masa saringan iman kita. Jangan sampai gugur iman kita. Jadi rahasia yang ketiga yaitu masa penampian, masa penyaringan. Jangan sampai gugur iman kita. Yang keempat, yang terakhir, rahasia percakapan The Last Supper, perjamuan terakhir, yaitu
kita harus bayar harga. Kita harus bayar harga di dalam perjalanan bersama dengan Yesus. Kita harus memperlengkapi iman kita dengan perlengkapan senjata rohani. Mari kita baca di dalam Lukas 22 ayat 35. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal, kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Ayat 36, jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Artinya begini, ada jaminan perlindungan Tuhan, ada jaminan Jehovah Jireh, Tuhan sediakan. Pada saat murid-muridnya dipanggil oleh Yesus menjadi murid-muridnya, mereka tidak bawa apa-apa. Yesus bertanya, ini menjadi suatu evaluasi terakhir mereka bersama-sama dengan murid-muridnya. Adakah engkau kekurangan? Adakah kamu kekurangan? Yesus bertanya kepada murid-muridnya, pada saat kau berjalan bersama-sama dengan aku selama 3,5 tahun melayani Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya menjadi suatu evaluasi. Dia bertanya, adakah kekurangan di dalam berjalan bersama Yesus? Apakah engkau kekurangan pundi-pundi? Apakah engkau kekurangan makanan? Apakah engkau kekurangan minuman? Kemudian mereka berkata, dan suatu pun tidak. Artinya, ada jaminan Jehovah Jireh, jaminan penyertaan Tuhan, dan Tuhan sediakan segala sesuatunya. Engkau tidak akan lapar dan haus kalau fokusmu melayani Tuhan. Engkau tidak akan lapar dan haus. Percayalah, Jehovah Jireh, bahkan engkau memberikan makanan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk hitungan wanita dan anak-anak. Setelah mereka kasih makan semua ribuan orang, masih tersisa 12 bakul keranjang. Kemudian di dalam percakapan dalam ayat 36, tetapi sekarang ini supaya ia mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal. Siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Artinya apa? Saya renungkan, apa kita mau berperang? Apakah kita harus persiapkan bahwa Tuhan Yesus nanti ditangkap, kita harus pembelanya? Sampai-sampai Petrus katakan, guru, ini ada 2 pedang. Sudah cukup. Artinya begini, kehidupan mengikuti Yesus, ya, fokus pada kerajaan surga, dan ada musuh yang selalu mengintai. Sebab itu kita harus memperlengkapi senjata Allah. Pedang pengertiannya adalah firman Tuhan. Yohanes 1 dikatakan pada awalnya adalah firman, dan firman itu sudah menjadi manusia. Dan Tuhan mau, yaitu pedang, yaitu firman Allah, menjadi manusia dalam kehidupan kita. Kita adalah surat-surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Dan itu perlu suatu pengorbanan. Ada harga yang harus dibayar. Kita harus menyediakan waktu, mengorbankan tenaga, ya, dalam belajar firman Tuhan, dipenuhi oleh firman Tuhan. Sehingga pada saat iblis menuntut, kita langsung memperkatakan firman Tuhan. Ada tertulis sesuai firman Tuhan. Yang repotnya kita tidak tahu
apa yang mau diperkatakan. Sebab itu penting sekali kita harus dipenuhi oleh firman Tuhan. Sehingga kita bisa tahu, oh, tujuan hidup kita adalah kerajaan sorga, bukan kerajaan dunia. Sehingga akibatnya murid-muridnya yang lain, karena tidak dipenuhi oleh firman Tuhan, yang tidak mengerti mengenai firman Tuhan itu, kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang diharapkan bahwa Yesus Kristus itu akan datang, akan membebaskan dari jajahan Romawi pada saat itu. Apa yang dilihat mata jasmaninya. Sehingga dua orang muridnya pada saat Yesus disalibkan, dia pergi ke Emmaus. Dia sangat-sangat galau dan kecewa bahwa gurunya telah mati. Sesungguhnya kematian Yesus disalib adalah perdamaian, anak domba yang dikorbankan. Puji Tuhan, gereja kita setiap sebulan sekali selalu adakan perjamuan kudus. Nah, selama COVID-19 ini, pandemi COVID-19, perjamuan kudus dilayani oleh Gembala Sidang Pak Niko Nyentoro Harjo, itu minggu ketiga. Biarlah kita selalu bergirang mempersiapkan dalam perjamuan kudus. Kita harus persiapkan, prepare, selalu setiap pagi kita harus prepare kehidupan kita dan fokus mata kita kepada Tuhan. Dan selalu rindu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ini rahasia yang pertama. Dan selalu kita diingatkan pada saat kita makan roti dan minum cawan anggur yang tandanya sebagai darah Yesus Kristus. Perdamaian antara manusia dengan Allah. Kita selalu tetap diingatkan dan mawas diri supaya kita tetap waspada. Kata waspada, waspada. Sehingga fokus dan motivasi kita bukan kepingin mana yang terbesar. Itu yang poin kedua. Tapi melayani dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati. Dan yang ketiga, nubuatan mengenai penampian. Percakapan nubuatan mengenai penampian supaya iman kita jangan gugur. Itu paling utama juga. Karena iblis selalu menuntut. Ingat, iblis selalu menuntut, mengintimidasi. Sebab itu, poin yang keempat, hendaklah engkau dipenuhi oleh firman Tuhan. Engkau menjadi firman Tuhan yang menjadi manusia. Biar saat-saat masa penampian ini kita tetap kuat, supaya kita selalu menguatkan saudara-saudara kita. Ingat, fokus pada salib Yesus. Jangan fokus pada yang lain. Jangan fokus apa yang dilihat dari mata jasmanimu sekarang. Tapi fokuslah pada salib Yesus. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu, dengan darahmu, dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus,
ku berseru, Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru, Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali Engkau mengingatkan kami yang pertama, supaya kami prepare, mempersiapkan hidup kita. Selalu rindu makan bersama-sama dalam perjamuan kudus. Sehingga pada saat dalam perjamuan kudus kami selalu diingatkan, fokus kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Fokus kami hanya pada salib Yesus. Kemudian kami harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan motivasi yang benar hanya untuk kemuliaan Bapa di sorga, kerajaan di sorga. Kemudian kami selalu menjaga hati kami supaya kami tetap kuat saat kami ditampi, saat kami disaring. Iman kami tidak goyah, iman kami tidak gugur. Mari Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Kau adalah penolong bagi kami. Kau berikan kekuatan pada anak-anak-Mu Tuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya cobaan, ujian yang kami hadapi, kami tidak pernah goyah iman kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami rela untuk membayar harga dalam perjalanan bersama dengan Engkau Tuhan. Rela berkorban di dalam tenaga kami, kekuatan kami, supaya kami dipenuhi oleh firman-Mu. Dan firman Tuhan menjadi manusia dalam hidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Allah, manusia Allah. Sehingga kami dapat dibaca oleh semua orang, surat-surat Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau terus tinggal di dalam Engkau Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan, supaya setiap hari, setiap saat kami tambah menghasilkan buah yang menyenangkan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa secara khusus kepada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan oleh biru darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Kau berkati anak-anak-Mu. Buat apa saja yang diperbuat yang berhasil dan beruntung. Kami perkatakan firman-Mu Tuhan Yesus dalam Galatia 3:29. Jikalau kami adalah milik Yesus, kami adalah keturunan Abraham dan berhak terima janji-janji Allah. Terima kasih Bapa di surga. Bagian kami kerjakan. Kami kerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar di dalam Kau Tuhan Yesus. Supaya pada saat sangkakala berbunyi, pada saat Maranatha, nama kami dipanggil, kami ada. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Mari kita bersama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa syafaat. Shanda karala barala barala paya, shanda karala barala 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 paya, shanda karala barala 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 paya, shikata karala barala.
Sungguh kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Untuk hari ini kami sungguh mengucap syukur sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu baru setiap pagi. Terima kasih ya Bapa kalau kami boleh menjalankan ibadah online pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau melawat setiap Tuhan anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan, yang mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan. Kami percaya mereka mengalami kelepasan, mereka mengalami kesembuhan Tuhan, mereka mengalami kelegaan Tuhan. Karalabaya syanda karalabata karalabaya sikaralabaya. Sungguh kami mengucap syukur buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di dalam hati-Mu Tuhan. Indonesia adalah biji mata-Mu yang Kau jaga, yang Kau bela Tuhan. Sekalipun saat ini Tuhan, Indonesia masih dalam suasana Tuhan seperti sekarang ini, tetapi kami percaya Tuhan Kau memulihkan Indonesia Tuhan. Kau memulihkan perekonomian Indonesia Tuhan. Kemuliaan-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya yang sakit Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati Presiden kami Pak Joko Widodo Tuhan. Haralabaya syanda karalabaya, Kau memberikan hikmat marifat-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Kau telah memilih hamba-Mu Pak Jokowi Tuhan sebagai pemimpin bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau menyertai, menuntun, memimpin Tuhan. Engkau memberikan hikmat marifat-Mu sehingga Tuhan apapun yang akan dikerjakan oleh Pak Jokowi, Engkau menjadikannya berhasil. Dan tangan-Mu turut bekerja Tuhan untuk mendatangkan kebaikan atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih ya Abah, terima kasih Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan yang baru. Kau berkati seluruh keluarga besarnya Tuhan. Kau berkati juga Pak Maruf Amin Tuhan. Terima kasih Kau berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Kau berkati para menteri-menteri yang ada Tuhan. Kau berkati mereka semua, berikan roh takut akan Tuhan. Kau berkati Tuhan seluruh jajaran pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan. Kau berkati mereka, berikan roh takut akan Tuhan. Bila mereka boleh melakukan segala tugas dan pekerjaan mereka Tuhan, untuk kemajuan bangsa kami Indonesia Tuhan. Dan tidak mencari kepentingan diri sendiri, keuntungan diri sendiri, tetapi mereka boleh bekerja untuk bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Abah, terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Niko Nyotoro Harjo Bapak. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Kau berikan hikmat marifat-Mu buat Pak Niko Tuhan. Kau berikan kepekaannya akan suara-Mu yang lebih lagi Tuhan. Engkau mempertajam pendengarannya akan suara-Mu Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera-Mu. Berkati juga Tuhan keluarga besarnya Bapa. Berkati juga keempat wakilnya Tuhan dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Kau berkati. Bila mereka saling bahu-membahu Tuhan, saling menopang Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat Pak Sony Waplo Tuhan sebagai KCK 9. Tuhan juga akan pakai Pak Sony lebih lagi sebagai Bapa dalam KCK 9 ini Tuhan. Kau berikan hikmat marifat-Mu Tuhan. Berikan hati Bapa dalam hatinya Tuhan. Berikan pikiran Kristus dalam pikirannya Bapa. Terima kasih Kau berkati Pak Sony, berikan kesehatan, kekuatan, dan seluruh keluarga besarnya Tuhan berkati. Berkati juga Pak Isang, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu juga Ibu Yeti, dan seluruh keluarga besarnya. Tuhan akan pakai Pak Isang lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Pak Gerot Tuhan hamba-Mu. Ya Allah. Sebagai gembala dari Legend Suprapto Tuhan, kami percaya Kau sudah mempercayakan Tuhan seluruh jemaat GBI Legend Suprapto ke dalam tangan hamba-Mu Tuhan. Kau akan pakai Pak Gerot lebih lagi Tuhan. Berikan kepekaan akan suara-Mu Tuhan. Oh, Kau mempertajam pendengarannya akan suara Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berikan kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan.
Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Tuhan. Oh ralabaya syakaralabaya. Terima kasih Tuhan. Bila dengan segala kerendahan hati Tuhan, hamba Pak Geras boleh memimpin Tuhan sebagai gembala dari Legend Suprapto Tuhan. Berkati juga Ibu Ningrum Tuhan dan seluruh keluarga besarnya. Berkati usaha pekerjaannya Tuhan, pelayanannya Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berkati seluruh pengerja-pengerja GBI Legend Suprapto Tuhan. Kau berkati mereka semua. Bila mereka tetap on fire di dalam Tuhan, roh mereka menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan kekuatan yang baru, berikan sukacita yang baru Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau berkati juga seluruh pelayan-Mu yang bertugas pada hari ini Tuhan Yesus. Kau akan pakai kami semua lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak, buat seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan ibadah online dimanapun mereka berada. Kau melawat setiap mereka, baik di rumah-rumah maupun yang sedang dalam perjalanan, di kantor-kantor Tuhan. Oh ralabaya syakaralabaya. Engkau lawat mereka Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu turun atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah online ini, kami mau menerima berkat daripada-Mu yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri sorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang disayang oleh Bapa di surga, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari kedua wajahnya dan memberikan kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan, kasih karunia dari Bapa Surgawi melalui putranya Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan yang manis dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali, menyambut kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Kami GBI Legend Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.